Online. Hari ini aku meminta jam pelajaran Anda untuk tugas praktek Ibu. Ibu mohon untuk partisipasi Anda semuanya. Baiklah, hari ini apakah ada teman Anda yang tidak hadir? Ada semuanya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah, apakah anak-anak Ibu tahu pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita nyanyi lagu nasional dulu. Ada yang tahu nyanyi apa biasanya? Garuda Pancasila. Sekarang kita nyanyi Garuda Pancasila sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Selanjutnya tentang organ pernapasan, Ibu akan menayangkan sebuah video. Tolong Anda pahami ya. Nanti akan Ibu kasih pertanyaan setelah itu. Dengar ya, jangan ada suara ya. Mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau lari, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Bimo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Bimo, karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergerak berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru.
Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget. Pop, itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dekat hipok. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada belenggu paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Oke, dari video itu apa yang bisa anak-anak ibu dapatkan? Misalnya dari organ pernapasan manusia dimulai dari hidung, lanjut ke ya selanjutnya pangkal tenggorokan. Di hidung terdapat apa tadi katanya? Terdapat bulu-bulu halus dan lendir untuk menghirup supaya tidak ada debu atau apa yang masuk kepada kita. Oke, baiklah. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang organ pernapasan manusia dan fungsinya. Yang pertama yaitu hidung dan rongga hidung. Hidung adalah pintu masuk udara ke dalam sistem pernapasan. Di dalamnya terdapat rongga hidung yang dilapisi selaput lendir dan bulu hidung. Bulu hidung berfungsi menyaring debu dan kotoran dari udara, sedangkan selaput lendir menembakkan dan menghangatkan udara sebelum masuk lebih ke dalam paru-paru. Yaitu dan selanjutnya kedua yaitu pindah dari rongga hidung pindah ke trakea, faring atau laring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Udara dari rongga hidung akan melewati faring menuju laring. Contohnya kan saat anak-anak ibu makan, kalau bicara kan sering tersedak kan, makanya ini yang terjadi di sini masuk ke dalam saluran pernapasan makanannya. Yang kedua yaitu laring atau kotak suara, terletak di bawah faring dan di dalamnya terdapat pita suara. Di bagian atas laring terdapat epiglottis, sebuah bentuk tulang rawan yang akan menutup saluran pernapasan saat kita menyerap makanan untuk mencegahnya masuk ke trakea. Trakea, tahu nggak apa itu trakea? Trakea itu ya tenggorokan. Itu adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan laring dengan bronkus. Dinding trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan yang menjaganya tetap terbuka. Selanjutnya dari trakea lanjut ke bronkus, bronkiolus dan alveolus. Siapa yang tahu apa itu bronkus? Silakan baca. Selanjutnya bronkiolus. Adalah cabang-cabang yang lebih kecil dari bronkus semakin kecil dinding bronkiolus.
dioksida. Dinding alveolus sangat tipis dan dikelilingi oleh banyak pertumbuhan kapiler darah. Ada nggak yang tahu pengertian dari pernapasan manusia? Pernapasan? Nggak tahu. Pernapasan itu adalah pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Selanjutnya terus ke paru-paru dan diafragma. Paru-paru adalah organ utama pernapasan, terdiri dari paru-paru kiri dan paru-paru kanan yang terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap yang disebut pleura. Apa yang membungkus paru-paru? Pleura. Ya, diafragma adalah otot besar terbentuk kuku yang terletak di bawah paru-paru. Otot ini memainkan peran penting dalam proses pernapasan perut. Saat kita menarik nafas, diafragma akan berkontraksi dan bergerak turun sehingga paru-paru mengembang dan udara masuk. Sebaliknya, saat kita mengembuskan nafas, diafragma akan relaksasi dan bergerak naik sehingga paru-paru mengecil dan udara keluar. Ini adalah organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu rongga hidung, rongga mulut, ini faring, ini laring, dan ini trakea, dan ini paru-paru, ini bronkus, bronkiolus, ini alveolus, dan diafragma. Ini diafragma yang di bawah sekali. Sekarang Ibu meminta Nanda untuk duduk berkelompok ya. Yang ini ke depan, ini bertiga, ini bertiga.